Kamu tahu nggak rasanya berdiri sendirian di stasiun besar tengah malam? Lampu-lampu cuma nyala setengah terang. Angin berhembus, ngebawa bau besi tua sama debu. Terus suara kota yang biasanya berisik, tiba-tiba mati total. Cuma ada sunyi yang terasa berat neken telinga. Di stasiun Manggarai, sunyi itu bukan sekedar nggak ada suara. Di dalam sunyi itu seringkali tersembunyi hal-hal yang nggak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Bayangin ini. Jam sudah menunjukkan pukul 1:47 dini hari. Semua jadwal perjalanan resmi udah selesai 2 jam sebelumnya dong. Jalur-jalur utama udah dikunci dan jalur lama yang udah ditutup sejak tahun 1992 tertutup semak dan pagar besi. Tapi tiba-tiba dari arah jalur mati itu terdengar gemuruh rendah disusul suara fluid panjang, nadanya parau seolah berasal dari masa puluhan tahun silam. Seorang petugas mengangkat senter, mengarahkan ke sumber suara, matanya kebelalak sampai nyaris copot. Di sana melaju perlahan sebuah rangkaian kereta tua, catnya udah luntur menjadi abu-abu kusam, nggak ada kepulan asap mesin, lampunya cuma nyala redup berwarna kuning pudar. Yang paling bikin jantung berhenti, ruang masinis kosong melompong, nggak ada siapapun yang mengemudikannya. Dan di balik kaca jendela gerbong, terlihat sosok-sosok duduk tegas, wajah pucat pasi, mata kosong menatap lurus ke depan. Kereta itu melintas perlahan melewati peron, lalu tepat di tikungan, dia seolah nembus kabut tebal dan lenyap gitu aja. Gak ada jejak roda, gak ada suara berhenti. Dan di layar komputer pengawas perjalanan, tetap kosong, bersih, nggak ada catatan apapun. Ini bukan dongeng untuk menakut-nakutin anak kecil. Ini kisah yang hidup selama lebih dari 40 tahun, diceritakan oleh orang-orang yang melihatnya sendiri, merasakan hawa dinginnya sendiri, dan dengerin suaranya sendiri. Malam ini kita telusuri semuanya, sejarahnya, asal mula kisahnya, dan kesaksian-kesaksian yang disampaikan secara rinci dan detail yang mereka rasakan saat itu. Selamat datang di Manai Berkisah dan siapkan dirimu karena kita akan menyusuri rel yang menghubungkan dua dunia. Supaya kamu makin merasakan bobot cerita ini, kita harus tahu dulu bagaimana tempat ini terbentuk. Stasiun Manggarai dibangun pada tahun 1918 di masa penjajahan Belanda. Saat itu, stasiun ini dirancang sebagai pusat persimpangan kereta terpenting di Pulau Jawa. Dari sini, jalur membentang ke Bogor, Bandung, Tanjung Priok, hingga ke kota-kota besar lainnya. Setiap hari, ribuan orang datang dan pergi, membawa harapan baru, pulang buat menjenguk keluarga atau mengucapkan selamat tinggal pada orang tercinta. Waktu Manai jadi taksol, Manai beberapa kali nganterin orang ke stasiun Manggarai. Ya, beruntung juga ya Manai menggeluti dunia taksol ya. Semakin banyak tahu tempat-tempat dan akhirnya bisa punya cerita-cerita juga. Tapi sampai di depan stasiun Manggarai memang ya namanya juga stasiun lama ya. Manai nggak pernah masuk, jujur honestly nggak pernah masuk ke dalam. Yang pernah Manai masuk ke dalam itu cuma stasiun Senen sama stasiun Gambir. Kalau di Manggarai Manai nggak pernah masuk, cuma jemput atau ngantar orang ke situ. Memang kondisinya udah lama ya. Semoga ya saat ini apa mungkin ada renovasi atau gimana. Ya intinya memang suasananya kalau sampai depan sana tuh menurut Manai mencekam. Apalagi nganternya malam-malam. Namun di balik kesibukan dan riuhnya penumpang, ada catatan kelam yang jarang dibicarain secara terbuka antara tahun 1950 hingga 1970-an. Jalur-jalur lama ini menjadi saksi dari beberapa kecelakaan tragis. Ada kereta yang tergelincir karena rel yang mulai aus, ada yang bertabrakan karena sistem persinyalan yang belum secanggih sekarang, dan ada pula insiden di mana orang terjatuh atau tertabrak saat melintas di jalur yang nggak seharusnya. Ratusan jiwa melayang di tempat ini. Dan seiring berjalannya waktu, jalur-jalur tua itu dinyatakan tidak layak pakai, ditutup dan diganti dengan jalur baru yang lebih aman. Tapi sejak saat jalur itu mati, cerita-cerita aneh ini mulai bermunculan. Pertama kali terdengar luas itu di akhir tahun 1980-an. Orang-orang mulai bercerita mendengar suara kereta lewat di jam-jam larut. Padahal jadwal terakhir udah lama berangkat. Awalnya dianggap angin lalu, isapan jempol belaka. Tapi semakin lama,
semakin banyak orang yang mengaku melihatnya secara langsung. Mulai dari petugas stasiun, warga sekitar, mahasiswa, hingga penumpang yang terjebak menunggu kereta sampai dini hari. Pihak KAI sendiri sudah berulang kali memberikan pernyataan resmi. Secara operasional, nggak ada tuh jadwal perjalanan di jam tengah malam. Dan jalur yang sudah ditutup nggak mungkin dilewati kendaraan apapun. Tapi satu hal yang nggak bisa mereka bantah, laporan demi laporan terus masuk dengan rincian yang hampir sama persis, seolah mereka semua melihat satu benda yang sama. Lalu, apa sebenarnya yang melintas di situ? Apakah hanya ilusi mata atau ada energi yang terperangkap? Terus berjalan mengikuti kebiasaan yang sudah berlangsung puluhan tahun? Untuk menjawabnya, yuk kita dengerin langsung dari mulut orang-orang yang mengalaminya sendiri. Ini adalah kisah-kisah yang tim Manai temukan. Jadi dengerin baik-baik. Kita mulai ceritanya dari seseorang yang sudah menghabiskan separuh hidupnya berdiri di dekat rel. Namanya Pak Jalu. Saat itu usianya menginjak 52 tahun, bekerja sebagai penjaga perlintasan rel nggak jauh dari area Manggarai pada tahun 1995. Sudah 32 tahun saya menjaga tempat itu, katanya waktu diwawancara. Malam itu hujan gerimis halus, langit gelap banget, nggak ada bintang. Jam udah pukul 2:10 pagi. Seharusnya tempat itu udah sunyi senyap. Tapi tiba-tiba telinga saya tuh nangkep suara gemuruh rendah. Kayak ada benda berat yang melaju. Saya langsung berdiri dong, auto dong. Dan ngambil senter saya. Pikir saya, ya bingung lah. Karena jalur itu kan udah ditutup resmi ya. Udah 3 tahun sebelumnya. Pagar besinya pun udah dipasang rapat. Saat saya arahkan cahaya senter ke tengah rel, jantung saya hampir copot. Di sana melaju perlahan sebuah kereta tua, model yang terakhir kali saya lihat beroperasi saat saya masih muda. Catnya pudar, berkarat di banyak bagian, dan gak ada asap yang keluar dari cerobongnya. Saya arahin nih cahaya ke ruang masinis. Kosong, gak ada siapapun di sana. Lalu saya geser sorotan ke jendela gerbong, dan saya melihatnya. Banyak orang duduk tegak di dalamnya. Wajah mereka pucat seperti kertas, mata terbuka lebar tapi kosong. Nggak ada berkedip sedikit pun. Rasanya tuh hawa di sekitar saya mendadak jatuh drastis. Dinginnya nusuk sampai ke tulang. Kereta itu lewat persis di depan pos jaga saya. Suaranya makin pelan. Lalu saat sampai di tikungan di ujung pandangan, seolah tuh nyatu sama kegelapan dan hilang gitu aja. Besok pagi saya tanyalah ke petugas pusat lewat telepon, apakah ada perjalanan darurat malam itu? Jawabannya tegas, gak ada catatan apapun, gak ada sinyal, gak ada jadwal. Sampai hari ini kalau saya lewat jalur itu malam-malam, bulu kuduk saya langsung berdiri sendiri. Cerita Pak Jalu itu bukan satu-satunya. 6 tahun kemudian, pada tahun 2001, seorang warga yang rumahnya hanya berjarak 15 meter dari pagar pembatas rel menceritakan pengalaman yang hampir sama persis. Namanya Rudi. Saat itu usianya 28 tahun. Rumah saya ini menghadap langsung ke rel. Jadi saya udah kebiasaan dengar suara kereta siang, malam. Tapi malam itu tuh rasanya beda banget. Saya kebangun tengah malam karena haus. Lalu saya jalanlah ke ruang tamu mau ngambil air minum. Pas lewat jendela, mata saya secara nggak sengaja noleh keluar. Dan saya ngeliat sebuah kereta melaju sangat pelan, seolah melayang di atas rel. Saya heran banget dong, pikir saya mungkin ada perjalanan tambahan. Tapi makin saya perhatikan, ada yang sangat salah. Lampu-lampu di gerbong kok nyalanya redup banget. Nyaris nggak ada terang gitu. Suaranya pun aneh, cuma terdengar gesekan besi dengan besi, nggak ada suara mesin yang ngaum kayak kereta pada umumnya. Sampai di tikungan nih, bentuknya makin samar, kayak kabut tipis yang kebawa angin. Dalam hitungan detik lenyap total. Keesokan harinya saya tanya tetangga, ada yang lihat juga nggak? 2 orang ngangguk dan bilang mereka juga dengar suaranya, tapi takut ngelihat keluar. Wadidaw. Pengalaman aneh juga dirasakan oleh Soleh, mantan penjaga stasiun yang tugasnya di malam hari sekitar tahun 2007. Dia sudah bertugas selama 15 tahun. Jadi dia tahu persis kapan kereta datang dan kapan tempat itu harus sepi. Malam itu cuacanya cerah, tapi
kerasanya tuh kayak sepi banget gitu. Jam tuh udah menunjukkan pukul jam 11 malam. Semua penumpang udah pulang. Saya lagi duduk nih baca buku di ruang jaga. Pas tiba-tiba ada suara langkah kaki nih mendekat. Saya angkat kepala dong. Melihat seorang pemuda, pakaiannya rapi, berdiri depan loket. Wajahnya kayak kelihatan bingung banget itu. Dia tanya sama saya dengan nada yang sopan. "Pak, maaf, kereta ke Bogor jam berapa lagi?" Saya jawab dengan ramah. "Mas, kereta terakhir tuh udah lewat jam 10 malam tadi. Nggak ada lagi sampai jam 4 pagi nanti." Pemuda itu terkejut bukan main, matanya melotot. Dia bilang, "Loh, itu nggak mungkin. Saya baru aja naik dari stasiun UI sekitar 15 menit yang lalu. Katanya ini tujuan terakhirnya." Saya masih bingung cerna jawabannya. Mau ngambil buku jadwal untuk ditunjukkan. Tapi saat saya menoleh sebentar, begitu saya balikan badan, pemuda itu udah nggak ada di tempat. Sekeliling peron kosong, nggak ada jejak kaki di lantai semen, nggak ada suara langkah yang menjauh. Saya lari keluar meriksa seluruh area, tapi dia benar-benar gone, hilang gitu aja. Sejak malam itu saya selalu ngerasa ada yang mengawasi saat saya sendirian di loket. Lalu ada cerita dari Dodi, seorang mahasiswa UI yang mengalami kejadian paling membingungkan sekaligus menakutkan pada tahun 2012. Malam itu dia pulang larut nih, setelah ngerjain tugas kelompok. Saya naik kereta biasa tapi kelelahan banget sampai akhirnya ketiduran lah di kursi. Saat saya bangun, suasana di dalam gerbong kok berubah total. Lampunya kok nggak terang, jadi kayak cahaya kuning redup gitu. Dingin, udara tuh kok kayak dingin banget sampai nusuknya sampai ke tulang, padahal saya pakai jaket tebal. Penumpang yang ada cuma sedikit, mereka duduk diem kaku, nggak ada yang bicara, nggak ada yang megang HP atau baca buku. Ya, ada naik kereta itu ya. Saya ngerasa gak nyaman. Lalu melihatlah ke sekeliling nih. Di sebelah saya ada bapak-bapak tua yang duduk lagi baca koran. Karena penasaran saya ngelirik sekilas untuk melihat isinya. Jantung saya hampir copot keluar dari dada. Tanggal terbit koran itu tertera jelas 17 Agustus 1953. Lebih dari setengah abad yang lalu. Saya langsung merasa mual. Pengen cepet-cepet turun. Saya teriak minta pintu dibukain, dan saat pintu terbuka, saya lari keluar sekuat tenaga sampai kaki rasanya itu kayak lemes banget. Begitu saya noleh kembali ke arah rel, kereta itu udah nggak ada. Nggak terlihat di depan, nggak terlihat di belakang. Petugas yang lagi patroli ngeliat saya terengah-engah. Terus dia nanya, "Kamu lari dari mana? Sejak tadi nggak ada kereta yang masuk jalur sini. Kamu jalan kaki sendirian loh di atas rel." Sejak saat itu saya nggak pernah berani tidur lagi di dalam kereta. Cerita selanjutnya, Pak Rano, seorang satpam yang bertugas menjaga area gudang gerbong tua pada tahun 2016. Juga punya pengalaman yang membuatnya meminta pindah tugas ke area lain gak lama setelah kejadian itu. Saya lagi patroli keliling area. Jam udah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Tempat itu penuh dengan gerbong-gerbong tua yang udah gak terpakai selama puluhan tahun. Suasananya sunyi dan bau debu kering kerasa banget. Tiba-tiba saya dengar suara tawa anak-anak yang riang, gembira gitu. Kayak lagi main, kejar-kejaran. Saya pikir mungkin ada anak yang masuk sembarangan. Jadi saya ikutin lah tuh arah suaranya. Saat sampai di dekat jalur mati itu yang gak kepake, saya ngelihat ada 3 sosok anak-anak berlarian di atas rel. Lari ke sana kemari, ketawa ketiwi. Tapi makin saya perhatikan dengan seksama, bulu kuduk saya langsung berdiri. Kaki mereka gak nyentuh tanah, melayang sekitar setengah sentimeter di atas permukaan rel. Pakaian mereka pun terlihat kayak kuno banget. Model yang udah gak dipakai lagi sejak lama. Saya berteriak keras, "Hei, siapa di situ? Jangan main di rel." Seketika itu juga tawa mereka berhenti. 3 sosok itu balik natap saya sekilas. Wajah mereka putih bersih tanpa darah. Lalu lari makin cepat dan makin menjauh sampai akhirnya hilang tertelan kegelapan. Sejak malam itu saya udah gak mau lagi patroli sendirian di area itu. Dila, seorang karyawan swasta yang sering pulang malam.
mengalami kejadian yang hampir membuatnya nggak berani naik kereta api pada tahun 2018. Malam itu hujan deras sekali. Saya terjebak nunggu di peron karena kereta saya tertunda. Jam udah pukul 00:15. Saya sendirian aja di sana. Tiba-tiba lampu-lampu di peron itu berkedip-redup beberapa kali. Lalu terdengar suara gemuruh mendekat dari arah timur. Saya pikir akhirnya kereta datang. Tapi saat benda itu masuk ke jalur yang seharusnya kosong dan tertutup, saya sadar ada yang salah. Bentuknya berbeda dari KRL biasa. Lebih besar, lebih tinggi, dan warnanya abu-abu kusam. Lampu depannya nggak nyala terang. Hanya ada cahaya samar di setiap jendela. Pintu gerbong kebuka sendiri tanpa ada suara mekanisme atau pengumuman apapun. Di dalamnya itu terlihat bayangan-bayangan duduk diam, tapi nggak ada yang noleh ke arah saya. Hawa dingin kerasa nyebar keluar dari dalam gerbong itu. Saya takut bukan main. Berdiri mematung, nggak berani melangkah mendekat. Setelah sekitar 1 menit, pintu itu tertutup kembali perlahan. Kereta berjalan makin cepat. Lalu saat melewati jembatan kecil di ujung pandangan, hilang gitu aja. Saya cuma bisa berdiri, nggak percaya apa yang baru saja saya lihat. Serem banget. Anton, seorang mantan masinis yang sudah mengemudikan kereta selama lebih dari 25 tahun, memberikan kesaksian yang paling dipercaya karena dia paham betul seluk-beluk perkereta apian. Saya tahu persis bunyi kereta yang normal, bentuknya, dan cara kerjanya. Malam itu tahun 2019, saya sedang nunggu giliran masuk stasiun saat tiba-tiba alat radar di depan saya menangkap sinyal benda bergerak di jalur yang sudah dinonaktifkan. Saya langsung menghubungi pusat pengawas. Ada kereta lewat jalur 4. Jawabannya langsung tegas. Nggak ada, jalur itu udah mati. Nggak ada catatan apapun di sistem kami. Aduh, Tapi saat itu saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Dari jarak sekitar 200 meter, melintas sebuah kereta model tahun 1960-an, jenis yang udah nggak dipakai lagi sejak saya masih pemula. Saya bisa melihat bentuk lokomotifnya itu jelas, tapi nggak ada cahaya lampu depan yang terang. Dan suaranya itu kerasa seperti datang dari jarak yang sangat jauh meski posisinya dekat. Dia lewat perlahan, lalu menghilang di tikungan. Saya nggak mungkin salah lihat, saya udah bertugas puluhan tahun, itu bukan hayalan. Itu nyata adanya. Pengalaman yang paling aneh berkaitan dengan benda fisik dialami oleh Mbak Luna, mantan penjaga loket yang bertugas pada jam larut malam sekitar tahun 2021. Bertugas sampai jam 2 pagi. Malam itu sangat sepi, hanya suara angin yang berhembus. Jam 1 lewat dikit, tiba-tiba ada sosok kakek tua berdiri di depan loket. ayo coba tebak itu kakeknya siapa. Tolong dibawa pulang. Dia mengenakan jas coklat muda lama, bawa topi lebar dan tas kulit yang udah usang. Wajahnya kelihatan pucat, tapi senyumnya sopan. Dia berkata dengan suara parau. Saya mau beli tiket ke Bogor. Saya jawab dengan lembut. Maaf pak, kereta terakhir udah lewat. Baru ada lagi nanti jam 4 pagi. Kakek itu cuma ngangguk pelan aja. Lalu mengeluarkan selembar uang kertas untuk bayar seolah dia nggak dengar jawaban saya. Saya terimalah uang itu. Rasanya tuh teksturnya kasar, kering, rapuh kayak kertas yang udah disimpan puluhan tahun. Saya mau noleh kembali nih untuk jelasin lagi, tapi begitu saya angkat kepala, kakek itu udah nggak ada di depan loket. Saya keluar ngintip kiri kanan, nggak ada siapa-siapa. Saat saya melihat kembali ke tangan saya, uang itu berubah menjadi selembar daun kering yang hancur dan berdebu. Saat saya genggam, saya langsung teriak manggil rekan kerja saya. Tapi dia nggak nemuin apapun selain saya yang gemeter ketakutan. Oke, cerita selanjutnya dari Henry, seorang fotografer yang sering motret pemandangan arsitektur tua di malam hari. Mendapatkan bukti visual yang sampai sekarang masih disimpannya sebagai dokumentasi. Tahun 2023 saya sedang ngerjain proyek foto tempat-tempat bersejarah di Jakarta. Wah, dia pasti IG-nya Instagramable banget. Malam itu saya datang ke Manggarai sekitar pukul 00:30. Bawa kamera dengan pengaturan cahaya lama supaya bisa menangkap suasana malam yang lembut. Saya arahinlah lensa ke jalur yang mati itu. Motret selama beberapa detik sambil mengatur fokus. Saat saya melihat hasilnya di layar kamera, jantung saya auto berhenti. Di dalam foto itu terlihat jelas sebuah rangkaian kereta tua
melintas lengkap dengan bentuk gerbong dan asap tipis yang keluar dari cerobongnya. Tapi saat saya ngelihat ke arah yang sama dengan mata telanjang, nggak ada apa-apa. Cuma rel kosong, pagar besi, dan kegelapan malam. Saya pikir ada kesalahan sama kamera saya nih. Jadi saya coba motret lagi nih dari sudut yang berbeda. Hasilnya sama persis. Di dalam gambar ini ada kereta, tapi secara nyata nggak terlihat. Saya periksa berulang kali, nggak ada kesalahan teknis. Foto itu masih saya simpan sampai sekarang sebagai bukti bahwa mata kita nggak selalu bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan ini kisah yang terakhir. Kesaksian resmi dari Pak Surya, Kepala Keamanan Stasiun Manggarai yang memegang kendali pengawasan selama bertahun-tahun. Kata beliau, selama saya menjabat posisi ini sudah tercatat lebih dari 17 laporan kejadian aneh hanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Yang paling mencolok adalah kesamaan rincian dari setiap laporan. Kejadian selalu terjadi antara pukul 00 sampai jam 3 pagi. Melintas di jalur yang sudah dinonaktifkan, tidak terdeteksi oleh sistem persinyalan modern, dan menghilang secara tiba-tiba. Kami sudah melakukan pengecekan ratusan kali, memeriksa kondisi rel, kabel listrik, pagar pembatas, dan seluruh area stasiun. Tidak ditemukan kerusakan apapun, tidak ada kendaraan yang tersesat, dan nggak ada gangguan teknis apapun. Secara logika akal sehat, hal ini nggak mungkin terjadi, tapi saya percaya. Tidak mungkin puluhan orang dari latar belakang berbeda berbohong secara bersamaan dengan cerita yang persis sama. Ada sesuatu yang melintas di sana, sesuatu yang kita belum pahami keberadaannya. Nah, teman Manai, setelah mendengar ceritanya tadi, sebenarnya apa ini yang terjadi? Apakah ini cuma hayalan bersama atau ada penjelasan lain yang bisa menjawab semuanya? Kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan, ada yang menyebut ini sebagai ilusi optik akibat cahaya redup, pantulan suara yang bergema di antara bangunan tinggi, atau kelelahan fisik dan mental saat bekerja larut malam. Tapi, bisakah penjelasan itu menjawab semua kesaksian yang terjadi selama lebih dari 40 tahun? Dengan rincian yang sama persis dari orang yang berbeda tempat dan waktu. Dari sisi pandangan yang lain, banyak yang meyakini bahwa tempat yang memiliki sejarah panjang dan menyimpan banyak duka seperti ini menyimpan apa yang disebut jejak energi. Kereta hantu itu dianggap sebagai perwujudan dari peristiwa masa lalu yang terulang kembali, seolah terjebak dalam lingkaran waktu yang gak pernah berakhir. Ada juga yang menyebutnya sebagai gerbang antar dimensi yang terbuka sementara di jam-jam tertentu. Wow, tapi Manai nggak mau ngalamin itu. Jauh-jauh dari Manai, nggak mau. Yang pasti sampai hari ini nggak ada jawaban mutlak yang bisa memuaskan semua pihak. Kereta itu tetap datang, tetap melintas, dan tetap menyimpan rahasianya sendiri. Sudah lebih dari 40 tahun kereta ini terus berjalan, dia tidak berhenti, tidak berubah rute, dan tidak pernah tercatat dalam jadwal resmi apapun. Dia datang saat kota terlelap, melintas di jalur yang sudah ditinggalkan, lalu kembali ke tempat yang nggak bisa kita jangkau. Dia bukan sekedar legenda yang diceritakan untuk nakut-nakutin. Dia adalah pengingat bahwa di balik kesibukan dan kebisingan kota besar ini masih ada hal-hal yang logika kita belum sanggup jelaskan. Dia adalah saksi bisu sejarah, duka, dan perjalanan yang gak pernah selesai bagi mereka yang menaunginya. Jadi teman Manai, kalau suatu malam kamu lewat stasiun Manggarai, atau bahkan hanya melewati rel di dekatnya dan tiba-tiba merasa hawa mendadak kok sangat dingin ya, atau dengar suara gemuruh roda besi tapi gak melihat kereta apapun, jangan teriak sembarangan, jangan melambaikan tangan atau memanggilnya, cukup diam aja, jalan aja terus, pura-pura aja nggak ngeliat apa-apa. Siapa tahu dia sedang lewat, sedang melanjutkan perjalanan yang sudah dimulai puluhan tahun lalu dan belum akan selesai sampai kapanpun. Kalau cerita ini membuat bulu kudukmu berdiri dan merinding sampai ke tulang, tulis di kolom komentar sekarang juga. Kereta itu masih berjalan. Dan kalau kamu punya pengalaman serupa di stasiun Manggarai atau tempat yang lain, jangan ragu untuk berbagi. Karena setiap cerita yang diceritakan adalah cara kita mengingat bahwa rahasia alam semesta ini jauh lebih luas dari yang kita bayangkan.
Terima kasih sudah menemani Manai menyusuri rel malam ini. Jaga dirimu baik-baik, hati-hati di jalan, dan selalu waspada saat melintasi tempat yang menyimpan sejarah. Jangan lupa like, share, subscribe Manai Berkisah, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai bertemu di kisah yang lebih menegangkan. Terima kasih sudah menonton Manai Berkisah. Manai pamit undur diri.